Cak, percaya nggak sampean kalau Kawasaki New Ninja ZX4R sudah ada di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWP update paling fresh, yang paling segar, update yang tidak sekedar update. Karena IWP ingin menekankan ke sampean semuanya bahwa secara indikasi dan juga hasil terawangan IWP terbaru, Kawasaki The Lead Don't Follow benar-benar akan menggebrak. IWP mencium adanya benar-benar ya, maksudnya sudah ada di Indonesia sosok yang diduga sebagai ZX4R. Siluetnya dan juga stikernya mungkin tenang Kang Mas, tapi IWP tentu akan memberikan gambaran kesampean, termasuk juga adanya launching undangan yang sudah diberikan oleh Kawasaki Indonesia untuk kita semuanya. Kang Mas, sampean harus tahu sebelum kita melangkah ke sana. Jadi sebenarnya mata kita semuanya melihat ke Jepang. Maksudnya semua sumber itu selalu dari Jepang, karena motor ini dikembangkan langsung di Jepang, bukan di Indonesia, Cak. Pengembangan engine-nya, komponennya semuanya di negeri Nippon langsung, Cak. Jadi di negeri matahari terbit. Untuk motor spesial ini, kita katakan spesial, sebab ini akan menjadi motor untuk mengisi market di bagian tengahnya, Cak. Jadi kalau sampean tahu Kawasaki sudah memiliki ZX25R untuk 4 silindernya dan langsung ke ZX6, akan tetapi Kawasaki akan memanjakan sampean dengan ZX4R. Jadi yang 400 cc. Ini memang sudah IWP dengungkan sebelumnya, jauh-jauh hari sebelum hari ini. Video ini IWP tekankan ke sampean, IWP sudah memberikan gambaran ke sampean bahwa akan ada ZX4R. Sampean coba buka-buka arsip Iwan Banaran YouTube ya, channel. Kalau sampean mengikuti atau subscribe channel ini, pasti sampean tahu bahwa IWP sudah memberikan kisi-kisi terawangan yang tajam lah ya bahasanya, karena kita selalu menerawang, tidak sekedar menerawang. Itu sudah IWP share ke sampean perihal hari ini, penekanannya hari ini. Memang, Cak, kalau mengenai bocoran, sangat disayangkan kita nggak mendapatkan yang benar-benar clear dari Jepang. Karena di Jepang ini sepertinya sangat ditutup ya. Bahkan IWP sempat follow salah satu blog yang sering sekali memberikan bocoran, akan tetapi kita nggak bisa akses lagi ke sana. Sehingga kita hanya mengandalkan dari luar Jepang. Tentu saja kita nggak hanya mengandalkan dari blog tersebut, akan tetapi kita pun mencari beberapa jaringan di Jepang yang lain, dan indikasinya ternyata sangat kuat bahwa ZX4R sudah berjalan. Sudah tekankan sampai berkali-kali di video sebelumnya ataupun di warung iwanbaran.com bahwa akan ada ZX4R. Dan ternyata petunjuk yang sangat jelas itu datang dari Amerika yang sudah nge-share mengenai registrasi di bagian Departemen Transportasi di Amerika sana yang WB sudah share sebelumnya. Dan yang terbaru adalah ternyata sudah ada uji emisi. Nah, ini menarik, Cak. Uji emisi yang hasilnya adalah, sama bisa intip di sini ya. Jadi uji emisi ini merekam secara jelas bagaimana kode engine-nya yang disebut sebagai ZX400 SP. Jadi ini beda dibandingkan dengan yang 2 silinder. Ibu tekankan sekali lagi bahwa kode engine ini tidak sama dengan mesin 2 silinder, karena kalau mesin 2 silinder Ninja biasanya menggunakan EX. Kalau ini adalah ZX. Artinya apa? 399 cc 4 silinder adalah sebuah engine yang fix akan diluncurkan oleh Amerika, Kawasaki, maksudnya Kawasaki Amerika. Saya intip di gambar ini, Cak. Nah, di gambar ini kalau kita lihat dari gambar yang bisa kita share ke sampean ini adalah gambar yang di-share oleh Kawasaki Amerika. Ini adalah teaser di mana mereka memberikan konfirmasi akan meluncurkan 4 produk baru di Amerika di tanggal 1 Februari 2023. Nah, ini adalah konfirmasi dari Kawasaki Amerika yang sebelumnya mereka juga mendaftarkan ZX400 SP ya di Badan Transportasi Amerika. Kemudian juga mereka melakukan uji emisi termasuk semuanya ya, maksudnya dari sisi emisi gas buangnya ini akan menjadi semacam acuan bahwa diduga mesin yang terbaru bisa jadi sudah Euro 4 minimal atau Euro 5. Dan kemudian kita juga melihat di sini ada 4 produk, Cak, yang dipamerkan oleh Kawasaki Amerika. Yang depan tentu saja kalau kita analisa, karena gambar ini cukup gelap, makanya IWB mencoba untuk menerangkan menggunakan Adobe Photoshop, dan ternyata kita temukan, Kang Mas ya, jelas sekali kalau depan adalah jet ski, sepertinya demikian karena memang ukurannya dan juga shape-nya yang kelihatan banget. Sementara yang belakang, nah ini yang sangat membuat kita penasaran. Yang belakang memang tertutup satunya, akan tetapi kita menemukan ada satu yang sangat kentara, kelihatan banget, Cak.
dari shape bodinya, kemudian juga kalau kita perhatikan yang menjadi keyakinan kita adalah sisi case wheel-nya Kang Mas. Sama bisa perhatikan dari covernya sini terbuka ya, saya bisa intip di gambar ini bagaimana covernya mengingatkan kita pada motor Ninja, dan yang menggunakan pelek seperti ini tidak lain tidak bukan adalah Ninja 250 2 silinder, kemudian juga ada Ninja 400 2 silinder, dan juga ZX 25R menggunakan pelek ini. Tapi potensinya sangat terbuka bahwa Amerika nanti akan meluncurkan ZX 4R. Jadi antara ZX 25R ataupun ZX 4R. Memang kalau di Amerika sendiri, ZX 25R belum diluncurkan oleh mereka, akan tetapi tidak logis bagi kita kalau mereka meluncurkan yang 250 cc. Sebab di sana beda dengan Indonesia. Seperti pengaturan untuk SIM-nya Kang Mas ya. Makanya kita sangat yakin bahwa di tanggal tersebut, di tanggal 1 Februari 2023, di mana tinggal seminggu lagi, mereka akan meluncurkan ZX 4R. Jika memang tidak salah Kang Mas, yakni mesin 399 cc, 4 silinder yang sudah kita tunggu. Sekarang pertanyaannya, kok Cak IWP sangat yakin? Ini tentu saja kita nggak asal mengendus Cak. Jadi IWB berdasarkan ilmu terawangan, lampah lumpuh serat jiwa pedang setan mantili, kumat mana Kang Mas, IWB menemukan bahwa indikasi ZX 4R sudah sangat dekat. Indikasi atau IWB mencium lah bahasa kasarnya ya, IWB mencium bahwa ternyata motor 399 cc 4 silinder yang sedang kita tunggu dan disebut sebagai ZX 4R ini sudah ada di lingkungan Cikarang. Cikarang atau Karawang ya bahasanya, IWB agak lupa nih. Kalau di Kawasaki itu Cikarang apa Karawang? Kayaknya Cikarang Kang Mas ya. Jadi di sekitar lingkungan Cikarang sana. Jadi kita mengendus ya, adanya indikasi ini adalah Ninja ZX 4R. Kenapa IWB cukup yakin? Karena dari siluet untuk emblemnya pun tidak sama dengan ZX 25R. Maksudnya angkanya Cak ya. Dan kalau sudah kita ngomongin mengenai angka atau kode, maka ZX 4R nanti adalah sebuah mesin yang kita sebut sebagai the most powerful engine di kelas 400 cc. Karena jangan samakan dengan CB400 atau jangan samakan dengan beberapa mesin yang ada di lingkungan ataupun di lingkungan sih, di global produk ya. Maka ini bisa kita sebut sebagai level up dari sebuah engine 400 cc. Jadi kita langsung mengarah ke sana Cak. Kita langsung mengarah kepada terawangan tentang mesin. Nah, sembari IWB menemukan indikasi dan mencium sosok yang disebut sebagai ZX 4R sudah ada di Indonesia, IWB juga mencoba menerawang untuk engine-nya Kang Mas. Untuk mesin Cak, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa Kawasaki is the best di kelas ini. Kawasaki melakukan tugas dengan sangat baik bagaimana mereka meracik ZX 25R, mesin 250 cc dengan power bisa tembus di angka 50-an PS. Ini luar biasa, rem R aktif 51 PS. Yang jelas secara spek ini adalah the most powerful bike di 250 cc. Pertanyaannya, bagaimana dengan 400 cc nanti Cak IWB? Kang Mas, sesuai dengan filosofi Kawasaki, lead don't follow, IWB sangat yakin dari terawangan IWB berdasarkan dari mencoba mencari kisi-kisi kiri kanan ya, tidak kena lelah, maka IWB sangat yakin bahwa mesin ini akan bahkan bisa menjabanin mesin 600 cc. Bisa jabarin mesin yang sudah ada di pasaran, mesin 600 cc yang biasanya berkutat di angka 75 sampai 80 PS untuk yang mesin-mesin ya. Kita nggak ngomongin 4 silinder ya, tapi mesin 600 cc kubikasi yang besar dengan 2 silinder rata-rata berkisar di angka 65 sampai dengan 75 PS. Dan dari terawangan pribadi Iwan Benaran, berpotensi sekali bahwa ZX 4R nanti akan mengusung mesin yang sangat-sangat powerful di kelasnya, yakni jika tidak salah menerawang, bisa saja terbuka ZX 4R nanti akan menggunakan mesin 400 cc 4 silinder dengan ledakan tenaga di kisaran 70 PS. Moncrot Kang Mas, jika memang benar. Sekali lagi ini hanya terawangan yang terbuka meleset, jadi sampean tampung saja. Nah, angka 70 PS ini tidak fix. Artinya gini, IWB hanya menerawang Cak. Ini hanyalah sebuah ancer-ancer Kang Mas. Tidak fix bahwa nanti angkanya segitu. Bisa saja mungkin kurang sedikit, bisa saja lebih sedikit malahan. Jadi kita akan lihat seperti apa ZX 4R nanti, dan tentu saja Kang Mas IWB akan selalu memberikan update informasi buat sampean tentang ini. Sekarang akan mengarah kepada final shocking news. Bertepatan dengan IWB meracik video ini, Cak, sampean harus tahu bahwa ternyata Kawasaki sudah melemparkan undangan kepada kita semuanya bahwa mereka akan meluncurkan produk baru. IWB nggak tahu apakah ini ada relasi dengan ZX 4R.
Kita nggak tahu Kang Mas. Karena setiap ada yang namanya invitation dari pabrikan tidak pernah disebutkan. Ini produk apa? Ora tahu Kang Mas. Jadi mereka nggak pernah memberikan semacam statement ini adalah produk yang akan kita launching. Tidak seperti itu. Tapi mereka hanya memberikan konfirmasi, undangan, silahkan datang di hari sekian. Dan ini adalah launching produk baru. That's it, itu aja. Jadi artinya apa? Entah kebetulan atau tidak. Ya, entah kebetulan atau tidak. Kita juga cukup terkejut ketika IWB mencoba menerawang dan menemukan indikasi adanya ZX-4R, kok dilalah ada yang namanya invitation dari Kawasaki Indonesia. IWB sendiri sangat yakin bahwa invitation ini akan ada relasinya dengan ZX-4R yang sedang kita bahas. Sekali lagi, ada hubungannya. Apakah nanti launching atau mungkin launching produk baru seperti kemarin ya, Stockman, tiba-tiba nongol ya, kita nggak pernah prediksi, dan tiba-tiba mungkin Kawasaki meluncurkan Matic J Series. Apakah demikian Kang Mas? Kalau Matic J Series lupakan Cak ya. Jadi J Series ini akan menjadi sebuah produk yang tidak mungkin diluncurkan oleh Kawasaki Indonesia. Kawasaki memiliki filosofi di Indonesia bahwa mereka tidak akan bermain di kelas Matic ataupun bebek. Jadi udahlah, itu masa lalu. Mereka punya KZ, mereka punya Joy dan sebagainya ya, bebek, lalu juga atlet, tapi semuanya selesai sehingga sekarang mereka hanya fokus akan di trail. Kemudian yang kedua adalah di Classic W Series, kemudian juga Supermoto yang pasti dengan D-Tracker, dan juga kita lihat bahwa mereka sangat fokus kepada Ninja Series. Makanya Cak, untuk yang di launching nanti, di tanggal yang sudah Ibu sebutkan, tanggalnya pasti ada relasi dengan KBW. Jadi sampean harus tahu bahwa Kawasaki akan mengadakan Kawasaki Bike Week di tanggal 4 Februari. Apakah proses reveal nanti bertepatan dengan KBW, Kawasaki Bike Week, atau lebih dulu? Yang pasti sampai pantau saja. Yang jelas IWB tekankan di sini bahwa sudah ada invitation dari Kawasaki Indonesia, dan kita nggak tahu apakah ini ada hubungannya dengan di Amerika. Karena Amerika tanggal 1 Februari sudah diluncurkan motor ini, apakah Kawasaki Indonesia akan menyusul setelah itu atau justru mereka akan lebih dulu? Yang pasti kita memang belum ada konfirmasi mengenai kapan reveal-nya. Tapi yang jelas invitation sudah ada, kita nggak bisa sebutkan tanggalnya, akan tetapi memang Kang Mas sampean harus tahu bahwa Kawasaki ZX-4R akan mengisi market di tanah air jika tidak salah menerawang dengan akurasi IWB sangat percaya diri di atas 80%. Pertinya ini Cak IWB. Nah, pertinya Cak IWB. Apakah desainnya nanti akan beda dengan ZX25R Cak? Masalahnya dari beberapa render luar negeri dan juga dari beberapa gambar yang sudah di-share oleh media luar, sosoknya berbeda. Sosoknya akan mirip dengan ZX10R. Apakah demikian Cak IWB, Kang Mas? Sekarang gini Cak, kita mencoba untuk memberikan semacam gambaran ke sampean. Untuk produk baru, itu selalu ada namanya test and trial molding. Desainnya itu pengembangannya sangat panjang Cak. Jadi untuk meracik sebuah desain hingga membentuk atau menjadi sebuah produk utuh, mass production, itu butuh bertahun-tahun, dan ini butuh cost yang sangat besar, termasuk engine. Engine mungkin lebih besar karena memang pengembangan bisa ditarik 5 tahun ke belakang atau 4 tahun paling cepat. Akan tetapi molding pun juga tidak kalah besar untuk cost-nya atau biayanya, entah itu chassis, entah itu engine, entah itu namanya casing, moldingnya. Jadi dari sisi pribadi Cak, IWB cukup percaya diri bahwa ZX4R nanti akan memiliki desain yang sangat similar dengan ZX25R. Nah, sama tampung saja ini adalah opini pribadi, belum tentu benar. Jadi Kang Mas, desainnya sepertinya tidak akan jauh dibandingkan dengan ZX25R yang sudah ada sekarang, yang generasi terbaru ya, di mana modelnya seperti itu, dari moncong-moncongnya, identitasnya, dari fairing-fairingnya, mungkin fairing ada sentuhan sedikit mungkin, tapi IWB nggak tahu kan. Tetapi secara stop lamp, secara headlamp, lampu-lampunya, bahkan dari lampu sen yang sudah menggunakan LED sekarang, termasuk juga dari knalpot-knalpotnya, plus speedometernya yang sudah full digital. IWB cukup percaya diri bahwa ZX4R nanti akan menganut desain seperti itu jika tidak salah menerawang. Sekali lagi, jika nggak salah menerawang, mesinnya mungkin bisa saja kompresi akan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan ZX5R, dan juga bore stroke-nya mungkin sedikit berbeda dari muntahan tenaga di kisaran 70-an PS. Itu yang menjadi penegas IWB saat ini, bisa salah dan bisa juga enggak.
termasuk juga sasisnya akan identik dengan ZX25R, dan mungkin secara bobot akan sedikit lebih berat dibandingkan dengan ZX25R. Itu aja update Iwan Benaran. Sampai tunggu saja update Iwan Benaran, dan sampai tunggu saja semuanya akan terbongkar setelah Kawasaki launching produk terbarunya. Kita akan update buat sampai semuanya, dan kita sudahi dulu video ini. Semoga mencerahkan sampean. Pantau terus Iwan Benaran, dan seperti biasa kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali cak sampean sholat lima waktu karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekalian.